Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPS untuk kelas 7 SMP yang bertemakan konektivitas antara ruang dan waktu. Sebelum kita mulai penayangan video pembelajaran ini, terlebih dahulu Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai setelah kalian menyaksikan tayangan video ini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat: pertama, menghargai segala jenis fenomena alam dan aktivitas manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap peristiwa dan aktivitas manusia dalam pemahaman tentang konektivitas antara ruang dan waktu. 3. Mampu menjelaskan konsep ruang dan konsep waktu dengan memberi contoh adanya konektivitas antara ruang dan waktu dalam setiap peristiwa dan aktivitas manusia. 4. Mampu mendeskripsikan konsep konektivitas antara ruang dan waktu. 5. Mampu memahami keterkaitan suatu peristiwa yang terkait antara ruang dan waktu. Keenam, menunjukkan perilaku santun, toleran, dan peduli dengan lingkungan dan teman sebaya melalui diskusi konektivitas antara ruang dan waktu dalam wujud interaksi sosial. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya anak-anak agar kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Intensitas hujan yang tinggi di daerah Jakarta sejak Sabtu 12 Januari 2013 dan meningkatnya debit air di Bendungan Katulampa Bogor hingga mencapai 170 cm membuat aliran Sungai Ciliwung tidak mampu menampung air sehingga meluap ke pemukiman penduduk di sekitar Kali Ciliwung. Salah satu yang terkena banjir ialah warga di Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur. Air mulai masuk rumah penduduk hari Selasa 15 Januari 2013 pukul 12 siang. Dari 9 RT yang ada di Tanjung Sanyang, 7 RT diantaranya terkena banjir dari aliran Sungai Ciliwung. Warga yang tempat tinggalnya dekat Kali Ciliwung belum bisa berbuat banyak karena air masuk hingga ketinggian 2 meter. Hari Rabu 16 Januari 2013, air mulai surut sejak pukul 9 pagi. Warga mulai membersihkan rumah dan perkakas lainnya setelah banjir semalaman. Meski banjir kerap melanda daerah mereka, bagi warga yang tinggal di RT 1 RW 8 Tanjung Sanyang menjadikan banjir hal yang biasa dan mereka betah tinggal yang hanya berjarak kurang 15 meter dari aliran Sungai Ciliwung. Baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Gambaran yang lebih jelas tentang konektivitas antar ruang, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Salah satu kebutuhan hidup yang paling mendasar saat ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak.
Tidak semua di daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, bahan bakar minyak didatangkan dari daerah penghasil minyak ke daerah lain yang tidak menghasilkannya. Maka terjadilah konektivitas dan ketersalinggantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dan daerah lain yang membutuhkannya. Berbicara mengenai kebutuhan, kali ini Ibu yang sedang berada di Museum Listrik dan Energi akan sedikit memaparkan mengenai contoh dari kebutuhan, yaitu selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terikat oleh waktu. Waktu
waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti, masa, atau periode berkembangnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Terjadinya dua peristiwa bencana alam ini tidak terlepas dari ruang dan waktu. Peristiwa banjir dan tsunami tersebut terikat oleh ruang, yaitu Jakarta dan Sumatera Utara. 2013 dan 2014 terikat oleh waktu. Suatu peristiwa juga seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.